Emosi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tak terbendung saat rapat terkait keramba jaring apung di Pangandaran, Jawa Barat. Susi kecewa pada pemerintah karena telah mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk pembangunan keramba jaring apung yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Secara peraturan sudah tidak benar, bahwa izin itu keluar. Ya harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran 200 meter dari pinggir pantai itu. Kan udah ada 3 izin Bu yang dikeluarkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meluapkan kemarahannya dengan meninggalkan ruang rapat yang berlangsung di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Diskusi yang melibatkan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat, PT Pasifik Bumi Samudra, serta sejumlah stakeholder memanas saat membahas izin 3 perusahaan untuk mendirikan KJA di kawasan pesisir Pangandaran. Menurut Susi, izin pendirian KJA di pantai timur Pangandaran sangat merugikan warga lokal dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Susi juga menilai 3 perusahaan tersebut tidak layak mendapatkan izin. Sebelumnya, Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar dan menolak dengan adanya penambahan KJA di kawasan Pantai Timur oleh PT PPS yang sudah mengantongi surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana pembuatan KJA ini bisa memakan lahan sampai menghabiskan sampai ujung dermaga yang paling ujung. Jadi intinya tempat kita untuk bermain water sport, daya tarik untuk jet ski, untuk nelayan pinggiran tarik jaring itu ketutup sama rencana pembuatan KJA bila memang itu direalisasikan jadi di titik ini. Intinya pada intinya sih kita coba mengikuti aturan yang ada. Nah ini kan izin sudah dikeluarkan. Kalau memang ada yang tidak bersesuaian atau yang ada yang tumpang tindih, kita perlu evaluasi ulang. Evaluasi ini kan merupakan wewenang dari pemerintah. Hingga kini, rencana pembangunan keramba jaring apung masih terus berlanjut sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Terkait kisru antara Susi dan PT PBS, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap mengevaluasi keberadaan keramba jaring apung atau KJA di perairan Pangandaran. Deddy memiliki pandangan yang sejalan dengan Susi Pujiastuti terkait pentingnya konservasi dan pelestarian laut. Ya, Bu Susi itu dari sisi pandangan, ekosistem dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan. Karena bagi saya gini, bahwa area laut yang itu sudah menjadi areal wisata itu tidak boleh dirubah aspek-aspek yang bersifat tata guna lautnya. Artinya sudah aja menjadi hamparan pantai. Saya termasuk yang akan mengevaluasi kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh. Pemirsa, ribuan warga mengikuti prosesi upacara adat Saparan Bekakak yang digelar di Gamping, Sleman, Yogyakarta untuk mengenang jasa abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono I. Upacara adat diawali dengan kirap bergodo prajurit, mengarak belasan ogoh-ogoh dan diakhiri dengan rebutan gunungan. Gunungan terjadi insiden perhatian agar menjaga. Ratusan warga saling berebut potongan bekakak dan gunungan hasil bumi yang berisi buah-buahan dan sayuran dalam puncak upacara adat bekakak yang berlangsung di Gunung Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rebutan gunungan nyaris ricuh hingga sejumlah polisi harus turun tangan. Yang jelas ingin mengalap berkah, terus yang kedua ingin dapat yang jelas dapat buahnya, dapat euforianya juga sebagai rasa cinta pada tanah air ya. Sebelum menjadi rebutan warga, gunungan hasil bumi sempat dikirap dari balai desa setempat menyusuri jalanan yang dipadati warga menuju Gunung Gamping. Selain itu, belasan ogoh-ogoh dan sejumlah atraksi seni budaya ikut memeriahkan acara tahunan ini.
Meski harus berdesak-desakan, antusiasme masyarakat untuk menyaksikan prosesi kirap upacara adat Saparan Bekakak cukup tinggi. Sebagai bentuk penghormatan dan ini salah satu menguri-uri budaya yang adiluhung yang mungkin tradisi ini tidak ada hentinya tentunya. Selain untuk melestarikan tradisi, upacara adat Bekakak digelar sebagai bentuk penghormatan atas kesetiaan Kiai Wirosuto dan istrinya karena dianggap berjasa lantaran mampu menyuplai batu gamping dari Gunung Gamping untuk digunakan membangun Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyambut sukacita persiapan jelang HUT ke-80 RI. Kampung yang awalnya terkesan kumuh kini disulap warga menjadi lorong mural berwarna-warni serta dihiasi gambar seluruh Presiden Republik Indonesia. Kampung Raja Bali, tepatnya di Gang Karangsari, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kini terlihat bersih, indah, dan memukau. Deretan mural warna-warni menghiasi tembok gang, pagar rumah, hingga saluran drainase. Padahal sebelumnya kampung padat penduduk ini terkesan kumuh. Namun, jelang HUT kemerdekaan RI ke-80, masyarakat sekitar mengubahnya dengan sejumlah lukisan mural yang memuat gambar tokoh nasional seperti Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden RI Prabowo Subianto serta ikon lokal Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Dalam sepekan terakhir, warga sekitar bergotong royong mengubah wajah kumuh dengan cat secara swadaya serta sumbangan donatur. Butuh beberapa kaleng cat untuk menghabiskan mural sepanjang gang 700 meter, termasuk pemasangan bendera hingga gapura yang memanfaatkan limbah. Warga yang melintas pun bisa menikmati suasana estetik kampung. Jadi kelihatan bersih, terus ada yang bisa dilihat gitu kan, ada spot buat kita foto-foto juga gitu. Kelihatannya ya lebih enak lah gitu, lebih enak dilihat, lebih menarik. Untuk tahun ini hampir 1 bulan persiapan dari awal bulan Juli sampai sekarang baru beres mungkin 75%. Ini bentuk apresiasi juga kreativitas yang terbangun antar warga. Dan alhamdulillah ini tuh udah beberapa kali tiap tahun ada kampung. Ya, perayaan HUT kemerdekaan memang lebih dari sekadar mempercantik lingkungan, tetapi juga bisa menjaga nilai-nilai sosial seperti kerukunan, tegur sapa, dan juga sikap gotong royong yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, tak mau kalah dengan yang muda, para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga antusias merayakan HUT RI dengan menggelar berbagai perlombaan. Namun lomba-lomba yang digelar menyesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Seperti inilah cara para lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Mereka menggelar berbagai macam perlombaan di Taman Wisata Kebon Ratu, Kota Jombang. Para lansia ini adalah penghuni Panti Sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perlombaan pun disesuaikan dengan kondisi fisik para lansia. Di antaranya adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba berjalan sambil membawa tempe di atas kepala, hingga lomba berjoget dan berjalan bersama pasangan sambil membawa balon di perut. Meski lomba-lomba yang digelar ini sangat sederhana, mereka sangat bergembira mengikuti kegiatan ini. Pihak Panti Sosial Tresna Werda mengaku sengaja menggelar berbagai perlombaan di Hari Kemerdekaan untuk memberikan kebahagiaan untuk para lansia. Gak ada kesulitan. Lomba apa saja yang paling disuka itu? Semuanya saya suka, memang seneng. Gitu apa di antaranya, Bu? Itu apa tuh, lomba apa tuh, bawa apa tuh namanya? Bawa tempe juga suka. Tadi itu makan kerupuk digantung juga suka gitu. Yang kami harapkan tentu saja yang pertama
mbahnya bisa bergerak nih. Bergerak artinya mereka biar sehat, biar menggerakkan anggota tubuhnya untuk merangsang mereka untuk semacam olahraga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa gembira ketemu teman-temannya, bercanda gurau. Pihak panti berharap puluhan lansia yang tinggal di panti sosial dan terpisah dari keluarganya tetap bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan.